Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Kamis tanggal 7 Januari tahun 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Nazaret adalah sebuah kota kecil yang terletak di daerah Galilea, tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Di kota ini juga, Yesus dengan penuh Roh Kudus memulai pelayanannya bagi orang banyak untuk pertama kalinya. Tergambar dari bacaan Injil tersebut, Yesus memiliki rutinitas untuk datang ke rumah ibadat pada hari Sabat dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Pada kisah Injil Lukas bab 4 ayat 17, Alkitab yang dibaca Tuhan Yesus terambil dari kitab Nabi Yesaya. Inti dari bacaan Injil tersebut dengan kitab Nabi Yesaya adalah sama. Nubuat itu berisi tentang kabar baik bahwa akan datang hamba Tuhan, yaitu Yesus itu sendiri yang telah diurapi dengan Roh Kudus. Adapun tugas Yesus hadir di dunia selaras dalam bacaan Injil hari ini, yaitu pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kemudian kabar baik yang dimaksud di sini adalah Injil. Jadi Yesus datang untuk memberitahukan kepada umat manusia tentang misi penyelamatan yang dilakukannya untuk menyelamatkan manusia dari maut akibat dosa-dosa yang telah manusia lakukan. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan berarti setiap orang yang masih menjadi hamba dosa. Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang masih bergumul dan terikat dengan dosa, dengan hidup tetap di dalam firman dan kebenarannya. Maka kita pun akan dimerdekakan dari ikatan dosa. Yang ketiga, penglihatan bagi orang-orang buta. Orang buta dipakai untuk menggambarkan manusia yang masih hidup di dalam dosa dan kegelapan. Yesus datang untuk mencelikkan setiap mata rohani yang masih buta dan memberi terang agar setiap orang dapat melihat siapa yang seharusnya mereka ikuti. Yang keempat, membebaskan orang-orang yang tertindas.
Penindasan bukanlah hal yang didiamkan atau dibiarkan oleh Tuhan. Dia dengan aktif bergerak membela mereka yang tertindas. Pada Mazmur bab 10 ayat 17 sampai dengan 18 mencatat respons Tuhan terhadap orang-orang yang tertindas. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Yang kelima adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan yang bisa juga disebut datangnya kerajaan Allah bisa terjadi pada hari ini, yaitu ketika kita sungguh percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang diurapi sebagai utusan Tuhan Allah mewartakan kabar gembira. Selanjutnya pada Lukas bab 4 ayat 21 sampai dengan 22 dikatakan, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Yesus sendiri menyatakan bahwa dialah hamba Tuhan itu yang diutus Allah untuk melaksanakan misi penyelamatan. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Namun ternyata saat Yesus mengajar di rumah ibadat, orang-orang memandang Yesus sebelah mata. Ada keraguan untuk mengikuti ajaran Yesus. Bukankah ia ini anak Yusuf? Mereka hanya melihat Yesus sebagai anak dari seorang tukang kayu. Hanya kenal orang tuanya, namun tidak mengenal Yesus sesungguhnya. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita menyadari bahwa Roh Kudus turut berkarya di dalam keluarga, menuntun langkah kita, akan menjauhkan kita dari rasa khawatir. Namun sebagai manusia, kadang sikap manusia yang menilai seseorang sebelah mata seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sulit untuk mengasihi sesama dengan tulus. Kadang kita lebih menghargai orang lain jika ia memiliki jabatan, prestasi, bahkan kekayaan. Keinginan duniawi seringkali hadir dibandingkan sikap kita untuk menghadirkan Roh Kudus dalam hati kita. Pada zaman kompetisi ini, ada kecenderungan berlomba-lomba menampilkan personal branding agar tampak layak dipandang secara sosial. Namun kurang mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih penting dari itu, seperti kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, integritas, bahkan pengorbanan. Demikian pula dalam keluarga, kadangkala terjadi beberapa dari orang tua lebih senang membanggakan atau menceritakan anaknya yang lebih unggul prestasinya, dibandingkan menceritakan anak yang prestasinya kurang membanggakan dengan mencap malas belajar. Tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua menunjukkan sikap memandang sebelah mata sebagian dari anak kita. Sehingga tidak jarang semakin membuat anak menjadi kurang mau berusaha untuk meningkatkan prestasinya. Jika orang tua sulit untuk menerima kekurangan atau kesulitan yang dihadapi anak, bagaimana anak bisa bersikap terbuka terhadap orang tua? Mungkin ia lebih senang bercerita dengan teman atau di luar lingkungan rumah yang dianggap mau mendengarkan dan tidak membandingkan. Namun alangkah baiknya kehadiran orang tua berperan sebagai hamba yang membawa terang, merangkul anak-anak dalam mengatasi kesulitan, tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain. Orang tua mampu menjadi pembawa sukacita bagi anak-anak dengan tetap rendah hati, terbuka
untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Hari ini kita juga mengenang Santo Raimundus dari Penyafort, seorang imam yang terkenal dengan pengabdiannya, turut ambil bagian dalam menulis hukum gereja dan juga membawa banyak orang kembali kepada Tuhan melalui sakramen tobat. Seturut teladan Kristus, kiranya kita menjalankan peran atau panggilan kita sebagai hamba, mengasihi sesama dengan tulus tanpa memandang sebelah mata, menjauhkan kita dari keinginan duniawi yang hanya memandang sesama berdasarkan status sosial, mampu mewartakan kabar gembira dan pelaku sabda kepada keluarga dan sesama. Tidak takut akan penolakan jika kita berjalan dalam terang Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.